Direktur KRU mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Sudah, tidak perlu dikatakan lagi. Karena datang bersama denganmu, maka masuk dan makan bersama. Ayo kita masuk. Setelah mengatakannya, Direktur KRU berniat kembali menarik tangan Fania. Namun responnya cepat, dia segera menghindar. Melihat Direktur KRU ingin pergi, Reka segera mencegahnya. Aku tanya untuk yang terakhir kalinya, kamu tidak mau geser mobilnya ya kan? Direktur KRU langsung merasa kesal, tidak mau geser, kalau hebat tabrak saja. Reka menghela nafas, baiklah. Mereka mengira Reka menyerah, sehingga tertawa semakin keras, lalu berjalan masuk ke dalam restoran. Fania tidak mengikuti mereka, dia menunggu Reka untuk masuk bersama. Reka masuk ke dalam mobil, dia memarkir mobilnya di bagian paling pinggir agar tidak mempengaruhi lalu lalang mobil lain, lalu menelepon Abeno. Abeno, sekarang kamu ada di mana? Abeno berkata, Tuan Valkyrie, aku masih ada di kota Midgar, merapikan dan mendalami aset underground kota Midgar. Reka mengerutkan alis dan berkata, masih belum dibereskan sepenuhnya. Abeno hanya tersenyum pahit, Tuan Valkyrie, aset underground kota Midgar memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan kota Geffen kita. Untuk membereskannya paling tidak membutuhkan waktu 10 hari sampai setengah bulan, ada terlalu banyak yang terhubung di dalamnya. Reka mengangguk, semangat. Di luar itu, siapa yang bertugas mengurus aset underground Geffen? Abeno, tiran yang mengurus di sana. Reka, suruh dia datang ke Royal Spa Hotel, bantu aku membersihkan sebuah parkiran. Setelah dia berpesan pada Abeno, dia langsung mematikan telepon. Dia baru saja mematikan telepon, sudah ada sebuah telepon lagi yang masuk. Itu adalah telepon dari Direktur KRU. Reka mengangkatnya. Direktur KRU berkata sambil tersenyum lebar, Tuan Valkyrie, Anda sudah di mana? Saya sudah di Royal Spa Hotel sekarang, apakah saya perlu mengutus orang untuk menjemput Anda? Reka berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengalami sedikit masalah, mungkin baru akan tiba sekitar 1 jam lagi. Direktur KRU berkata, tidak apa Tuan Valkyrie, kami akan menunggu Anda. Setelah mematikan telepon, Reka turun dari mobil, dan Fania segera menghampirinya. Fania berkata dengan nada khawatir, Tuan Valkyrie, Anda juga sudah lihat sendiri bagaimana sikap Direktur KRU, kalau Anda ingin berubah pikiran dan pergi dari sini masih keburu. Aku tahu Direktur KRU punya beberapa teman preman, kalau dia sampai mengganggu Anda, aku khawatir Anda akan dirugikan. Reka hanya berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku tahu batasan. Fania hanya menghela nafas, kalau begitu, baiklah. Namun Tuan Valkyrie, apakah Anda bisa membantuku suatu hal? Kalau memungkinkan mohon tahan dirimu, usahakan jangan bersitegang dengannya. Kalau aku tidak bisa meminta kembali uang ini, maka perusahaanku akan benar-benar bangkrut. Reka hanya menenangkan, tenang saja, ada aku, uang ini pasti akan bisa kamu dapatkan. Ayo, masuklah. Fania melihat bayangan tubuh Reka dengan wajah penuh kecemasan, membiarkan Reka ikut ke sini, mungkinkah sebuah keputusan yang salah? Direktur KRU membawa 5 orang wanita masuk ke dalam sebuah ruangan yang mewah. Di dalam ruangan itu sudah ada 4 orang pria yang sedang menunggu. Melihat beberapa wanita ini, ekspresi wajah keempat pria ini terlihat bagaikan singa lapar yang melihat mangsa, bahkan mengamati tubuh mereka tanpa ragu dan berani. Direktur KRU memperkenalkan sambil tertawa dengan kencang, kemarilah, biar aku kenalkan pada kalian. Gadis-gadis, keempat orang ini adalah sahabatku, mereka semua berkecimpung di dunia mafia. Kalau ada yang berani mengganggu kalian, silahkan cari mereka untuk membantu kalian. Kelima gadis cantik ini adalah anak magang baru di perusahaanku, kali ini aku sengaja mengajak mereka keluar untuk melihat-lihat. Semua adalah teman, jadi jangan sungkan, duduk, ayo duduklah. Saat mengatakannya, Direktur KRU duduk sambil merangkul seorang wanita. Keempat pria itu juga berdiri dan ingin merangkul keempat gadis lainnya.
Namun keempat wanita ini langsung menjadi tegang dan refleks menolak, tidak ingin disentuh oleh pria. Direktur KRU langsung merasa tidak senang, keluar untuk main, bersikap lepaslah, kalau kalian bersikap baik akan mendapatkan uang tip. Kalau tidak ingin menurut, silahkan pergi sekarang. Di bawah desakan Direktur KRU, beberapa wanita ini mau tidak mau pasrah, membiarkan para pria ini menggerayangi tubuh mereka bahkan untuk mendapatkan uang tip. Ada seorang wanita yang mendekatkan tubuhnya kepada pria itu dengan begitu berani. Suasana dalam ruangan begitu penuh dengan birahi. Beberapa pria di sana bahkan sudah merasa tidak sabar untuk mengakhiri perjamuan makan ini. Kalau tidak ada hal di luar dugaan, setelah acara selesai, maka sudah pasti akan terjadi sebuah pertarungan hebat dalam kamar hotel. Seorang pria berambut cepat tiba-tiba bertanya, "Kak Kairu, bukankah kamu mengatakan akan ada wanita yang sangat cantik hari ini? Kenapa masih belum tiba juga?" Begitu membicarakan Fania, ekspresi Direktur Kairu langsung terlihat tidak senang. Sialan, si jalang itu malah membawa seorang pria untuk datang bersamanya, sungguh tidak tahu diri. Ekspresi keempat pria itu langsung menjadi tegas perlahan. Pria berambut cepat itu langsung berkata dengan nada kejam, "Direktur KRU, apakah perlu kami bereskan bedebah itu?" Berani berebut wanita dengan Kak KRU, sepertinya dia sudah bosan hidup. Direktur KRU hanya tersenyum dingin, memang ada niatan seperti itu. Aku baru saja menelepon bos baru, dan katanya dia baru akan tiba 1 jam lagi. Sebelum ini, tolong bantu aku untuk membuat teman pria Fania itu pingsan karena mabuk berat, dan akan lebih bagus lagi kalau bisa tidak sadarkan diri. Lalu telanjangi dia dan buang ke jalanan. Beraninya berebut tempat parkir denganku tadi, aku harus membuatnya membayar mahal untuk itu. Keempat pria itu tertawa dengan keras, tidak masalah. Direktur KRU kembali berpesan, "Kawan-kawan, wanita cantik itu aku atur untuk bos, sehingga untuk sementara kalian jangan mengusiknya. Beberapa wanita ini bisa kalian nikmati sesuka kalian. Palingan, kalau kita ada kesempatan, aku akan mengajaknya keluar lagi, sehingga kita bisa bersenang-senang dengan puas." "No problem." Mereka tertawa dengan keras. Tidak lama berselang, Reka dan Fania berjalan masuk. Hanya sekali lirik saja, mata para pria ini sudah tidak bisa lepas dari Fania lagi ini adalah bidadari yang turun dari kayangan. Wanita ini, baik wajah maupun bentuk tubuh, sungguh unggul jauh dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di sini. Apalagi aura yang terpancar darinya. Dia baru saja berjalan masuk, beberapa wanita yang ada di sana langsung tersingkir. Sungguh wanita yang spesial, benar-benar spesial. Terutama pria berambut cepak itu, air liurnya bahkan hampir mengalir turun. Ditatap dengan begitu tidak sopan oleh beberapa orang ini membuat Fania semakin tegang, suaranya juga terdengar sedikit gemetar, "Hai, namaku Fania, senang bertemu dengan kalian." Pria berambut cepak itu langsung mendesak, "Seberapa senang?" Fania kehabisan kata-kata untuk menjawab, wajahnya terlihat bingung. Beberapa pria ini tertawa dengan keras dengan kurang ajarnya. Reka hanya menepuk Fania yang kebingungan, lalu menariknya untuk duduk. Ini sungguh membuat Direktur KRU merasa sangat tidak senang. "Sialan, aku belum menyentuhnya. Atas dasar apa kamu boleh menggandeng tangannya?" Dia langsung memberikan isyarat pada pria berambut cepat. Pria itu langsung mengerti. Dia menepuk bokong wanita cantik yang ada di sampingnya dan berkata, "Cantik, tolong tuangkan bir untukku juga teman-temanku." Gadis itu segera bangkit berdiri dan menuangkan bir untuk pria berambut cepak itu juga Reka. Pria berambut cepak itu berkata pada Reka sambil tersenyum, "Aku merasa agak familiar dengan wajahmu, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Karena kita cukup berjodoh, bukankah sudah seharusnya minum segelas?" Pria berambut cepak ini bukan sedang berbasa-basi, namun dia memang merasa wajah Reka ini sangat tidak asing. Hanya saja dia tidak ingat pernah bertemu di mana. Reka melirik pria berambut cepak ini dan berkata, merasa tidak asing. "Kamu main di mana?" Pria berambut cepak itu berkata dengan bangganya, "Main di dunia mafia."
Reka langsung paham, kalau kamu merasa aku tidak asing itu masuk akal. Di seluruh kota Geffen, bahkan semua mafia di seluruh provinsi Omada mengenalku, yang artinya aku adalah ketuamu, tentu saja kamu merasa aku tidak asing. Direktur KRU terlihat tidak senang, Reka, kami semua sudah mengangkat gelas kami, kamu malah hanya diam dan melihat saja tanpa bergeming, apakah itu pantas? Reka langsung mengerti apa maksud dan tujuan mereka. Mereka ingin membuatnya mabuk agar tidak menghalangi niatan dan akal bulus mereka. Baiklah, karena kamu juga tidak berperasaan, maka aku juga tidak akan segan. Dia berencana mengakali rencana mereka, lalu mengangkat gelasnya. Pria berambut cepak itu tersenyum sambil mengangkat kepalanya, lalu meminum bir di gelasnya sampai habis tanpa ragu. Haha, benar-benar bis yang bagus, bis bagus. Wanita ini menatap pria berambut cepak dengan wajah kagum. Kak, kamu kuat sekali. Pria berambut cepak tertawa, ini bukan apa-apa. Hari ini aku merasa senang, minimal harus minum 8-10 gelas. Kemudian, semua pandangan langsung tertuju pada Reka. Reka melihat gelasnya yang kosong, lalu berkata, kamu yakin mau minum seperti ini? Pria berambut cepak, tentu saja, kawan, jangan bilang kamu tidak sanggup meminumnya. Reka, oke sekali. Dia mengangkat kepala dan langsung meminum bir yang ada di gelasnya. Gadis itu kembali menuangkan bir untuk mereka. Reka masih belum sempat menarik nafas. Seorang pria dengan bekas luka sayatan di wajahnya juga mengangkat gelasnya. Kalian ini berniat bersenang-senang sendiri rupanya. Melihat kalian berdua minum, mulutku juga ikut gatal. Mari, kawan, Aki juga bersulang untukmu. Setelah mengatakannya, dia langsung mengangkat kepalanya dan meminum bir di gelasnya. Aku bersulang terlebih dulu. Reka dengan percaya diri mengangkat gelasnya dan menghabiskan bir di gelasnya. Fania memasang wajah tidak berdaya, dalam hati hanya bisa menghela nafas. Hais, si bodoh ini benar-benar minum loh. Apakah dia tidak tahu kalau mereka sedang mencekokinya dengan sengaja? Hanya dalam sekejap, dia sudah menghabiskan 300 ml, meskipun sanggup minum dengan banyak namun tetap tidak akan tahan meminumnya. Dia segera menuangkan teh untuk Reka. Mari, Tuan Valkyrie, minum teh dulu. Reka hanya tersenyum, terima kasih. Dia meminum tehnya, namun belum sempat meletakkan gelasnya. Seorang pria lainnya juga mengangkat gelasnya. Kawan, bisa bertemu di sini artinya kita berjodoh. Kakak pertama dan keduaku sudah minum denganmu, bagaimanapun kamu tetap harus memandangku sedikit dengan minum denganku. Aku bersulang terlebih dahulu. Dia mengangkat gelasnya, dan langsung meminumnya sampai bersih. Lalu menatap Reka dengan tatapan mata yang begitu mendesak. Reka refleks ingin mengangkat gelasnya yang berisi bir. Fania langsung panik dan berkata, Tuan Valkyrie, apakah Anda lupa? Lambung Anda kurang bagus, kalau minum sebanyak ini, hati-hati lambungmu akan bocor. Direktur KRU langsung merasa tidak senang, Nona Wilona, kami para pria sedang minum, kamu jangan ikut campur. Tagihanmu sebenarnya masih mau atau tidak? Ini. Fania terlihat kesulitan memilih. Karena keuntungannya pribadi, kesehatan Reka harus dikorbankan, dia sungguh tidak sanggup melakukannya. Dia baru berniat untuk bersikeras, siapa yang menyangka Reka sudah mengangkat gelasnya dan langsung meminumnya. Ini membuat Fania menggeleng kecewa, hanya dalam sekejap mata dia sudah meminum hampir 500 ml. Kalau dia sampai tumbang, jangan harap bisa membantunya menagih uangnya. Dalam waktu singkat, kelima pria yang ada di sana bergiliran bersulang dengan Reka. Kalau dihitung-hitung, uang diminum Reka sudah melampaui 750 ml. Beberapa pria ini hanya menatap Reka dengan senang dan menunggunya tumbang. Meskipun orang yang sangat kuat meminum bir sebanyak itu pasti akan langsung mabuk dalam waktu singkat. Beberapa wanita di sana malah menatapnya dengan tatapan mata merendahkan, mereka paling tidak suka pria seperti ini. Orang lain bersulang langsung diminum begitu saja, sama sekali tidak tahu cara menolak, membiarkan orang lain mempermainkannya begitu saja.
jelas hanya orang yang tidak berkelas dan tidak berguna yang bersikap demikian. Dan sesuai dugaan, tidak lama kemudian, tubuh Reka mulai gontai. Vania sungguh tidak tahan lagi, sehingga berkata, "Tuan Valkyrie, sepertinya penyakit lambungmu kambuh lagi, perlukah aku antar Anda pulang?" Direktur KRU merasa lega, akhirnya bisa menyingkirkan orang ini. Dia segera berkata, "Kalau tidak tahan jangan dipaksakan, segeralah pulang." Namun mereka malah melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak bisa, mereka bersulang denganku, aku harus membalas bersulang dengan mereka, ini adalah tata karma paling dasar." Beberapa wanita ini hampir kehabisan kata-kata mendengarnya. Orang ini benar-benar bodoh. Sekuat apa kemampuan minumnya sama sekali tidak tahu, malah dengan beraninya menantang orang lain. Sudah tidak punya kemampuan masih suka pamer, orang seperti ini sama sekali tidak pantas makan di meja yang sama dengan mereka. Namun Direktur KRU malah begitu senang. Kalau Reka bersulang dengan mereka satu putaran lagi, paling tidak dia harus menghabiskan 1,5 liter. Bir 1,5 liter mungkin sudah cukup untuk membuat tubuh orang mati kepanasan. Kalau orang ini mati lebih bagus lagi. Direktur KRU tertawa dengan senang, "Kawan, bagus sekali. Aku memang suka orang yang tidak bertele-tele. Baiklah, karena kamu ingin bersulang dengan kami, maka kami pasti akan meminumnya." Setelah mengatakannya, Direktur KRU langsung menuangkan bibir untuk beberapa orang di sana secara langsung. Vania segera mencegah Direktur KRU. Dia berkata dengan nada yang sedikit kesal, "Sudah cukup, jangan tuang lagi. Reka, apakah kamu tidak tahu kemampuanmu dalam minum semana? Apakah kamu harus minum sampai masuk rumah sakit baru akan berhenti? Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu, paling tidak pikirkanlah kami kalau sampai terjadi sesuatu padamu karena minum, kami tetap harus bertanggung jawab."